Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda sekalian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Bapak harap kabar Anda sekalian pada hari ini sehat ya. Nah, hari ini adalah hari pertama Bapak masuk ke kelas ini, sekaligus hari pertama Bapak mengajar di kelas ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, Bapak akan perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Ilham Trihandayani. Anda sekalian bisa panggil dengan Bapak Ilham. Bapak merupakan mahasiswa PLK dari Universitas Negeri Padang, jurusan Teknik Elektronika, Prodi Teknik Informatika dan Komputer. Nah, Bapak berasal dari Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di Kecamatan Sitoga. Oke, langsung saja kita masuk pada materi hari ini, di mana materi hari ini kita akan belajar tentang jaringan komputer dasar. Nah, di jaringan komputer dasar ini ada 4 materi pokok yang harus kita bahas. Nah, yang pertama kita akan membahas definisi jaringan komputer. Nah, yang kedua, manfaat jaringan komputer. Nah, yang ketiga, kita akan membahas jenis jaringan komputer. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah klarifikasi jaringan komputer. Oke, masuk saja kita ke materi pertama. Apa itu definisi jaringan komputer? Nah, definisi jaringan komputer sendiri yaitu terdiri dari 2 kata, yaitu jaringan satu dan komputer satu. Nah, pengertian dari jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghasilkan media transmisi atau media komunikasi dengan cara menghubungkan 2 atau lebih device atau 2 lebih perangkat. Nah, komputer mungkin Anda sekalian sudah mendapat atau mengetahui ya apa itu komputer. Nah, komputer itu adalah alat yang dipakai untuk mengolah data. Nah, dari 2 pengertian tersebut dapat kita jelaskan pengertian dari jaringan komputer adalah 2 atau perangkat lebih komputer yang saling terhubung yang dapat melakukan komunikasi dan juga melakukan transfer data dengan menggunakan sebuah media, baik itu menggunakan media kabel maupun media wireless atau tanpa kabel, yang dilakukan secara efektif dan efisien. Kenapa Bapak katakan secara efektif dan efisien? Karena kita melakukan transfer data itu sangat cepat, walaupun jarak yang membentang. Nah, kenapa Bapak katakan efektif? Karena kita dapat melakukannya dimanapun dan kapanpun yang kita mau. Nah, di sini Bapak akan mengilustrasikannya. Ada 2 komputer. Satu komputer A dengan komputer B. Ketika komputer A ingin melakukan komunikasi ke komputer B atau melakukan transfer data ke komputer B, maka mereka memerlukan jaringan komputer atau jaringan internet. Ketika komputer A ingin mengirimkan sebuah file ke komputer B, maka ada sebuah media transmisinya, yaitu jaringan komputer, baik itu menggunakan kabel maupun menggunakan wireless. Kenapa Bapak katakan 2 atau lebih perangkat komputer yang terhubung? Nah, kalau dia hanya 1 komputer saja, itu tidak dinamakan jaringan internet. Loh, kenapa bisa begitu, Pak? Saya memakai komputer saya saja sendiri, saya bisa akses ke internet kok. Nah, itu Anda terhubung dengan internet atau server. Nah, itu merupakan 2 perangkat, yaitu komputer 1 dan server 1. Server itu adalah internet service provider. Nah, di mana dia melakukan sebuah komunikasi, Pak? Nah, dia melakukan sebuah komunikasi ketika Anda sekalian mengakses misalnya www.facebook.com. Nah, ketika Anda mengakses itu, internet akan langsung ke server. Dia menanyakan apakah ada domain Facebook di sana. Ketika ada, dia akan kembalikan kepada kita sehingga beranda Facebook dapat Anda akses. Nah, itu sudah melakukan terjadi komunikasi di sana. Nah, di sini apakah Anda paham semuanya tentang jaringan komputer atau definisi jaringan komputer? Apa harap Anda sekalian paham ya tentang jaringan komputer. Nah, setelah kita mendapatkan pengetahuan tentang definisi jaringan komputer, kita masuk ke tahap kedua, yaitu apa sih manfaat dari jaringan komputer tersebut? Nah, manfaat dari jaringan komputer tersebut sangatlah banyak. Tapi di sini Bapak hanya akan membahas 4 manfaat dari jaringan komputer. Nah, yang pertama adalah yaitu jaringannya komputer membantu seorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Nah, kenapa berhubungan dengan negara lain dengan mudah? Saya Bapak contohkan. Ketika kalian ingin menelpon keluarga kalian ada di luar negeri atau video call dengan keluarga kalian luar negeri. Nah, itu yang menghubungkanlah jaringan internet. Coba kalian bayangkan jika tidak ada jaringan internet. Bagaimana kalian dapat berkomunikasi? Pasti sangat susah kan? Nah, itulah manfaat dari jaringan komputer yang pertama. Nah, yang kedua kita dapat mengetahui manfaatnya itu melalui jaringan komputer kita bisa melakukan proses pengiriman data secara efisien dan efektif. Secara efisien, cepat. Nah, misalnya, ketika kita ingin melakukan pengiriman tugas kepada dosen, nah, berarti kita nggak perlu dong mengantarkan ke rumah dosen tugas kita. Nah, dengan apa? Dengan menggunakan sebuah jaringan komputer. Seperti apa?
Seperti kita mengirimkan tugas kita melalui WhatsApp atau melalui email, Gmail. Nah, itu sangatlah efektif dan efisien, sangat cepat, hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja. Bayangkan saja kalau kita mengatakan langsung ke rumah dosen, pasti akan membutuhkan waktu lama. Nah, itu manfaat dari jaringan komputer yang kedua. Nah, manfaat dari jaringan komputer yang ketiga yaitu dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah. Misalnya kita mengetahui yang terbaru saat ini yaitu tentang Corona atau COVID-19. Dari mana kita mengetahuinya? Ya tentu dari sumber internet. Nah, bagaimana kalau tidak ada sumber internet? Pasti kita nggak tahu kan, walau di mana hari ini kita mendapatkan wabah yaitu Corona, yaitu COVID-19, pasti tidak tahu dong. Nah, itu manfaat dari komputer yang ketiga. Nah, dari selanjutnya manfaat jaringan komputer yaitu yang terakhir, yaitu bisa mengakses file yang dimiliki sekaligus file orang lain yang telah disebarluaskan melalui suatu jaringan. Nah, misalnya seperti ini, kita membuat artikel. Nah, artikel tersebut kita akses ke internet dan orang lain dapat membacanya dan juga mengambil foto tersebut. Nah, dari situ ada 4 manfaat jaringan komputer dapat Anda bahas yang dapat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari ya. Nah, sudah ada 2 pembahasan yang kita bahas. Yang pertama tadi itu jaringan komputer, yang kedua manfaat dari jaringan komputer. Nah, masuk kepada ketiga, yaitu apa sih jenis-jenis dari jaringan komputer tersebut? Nah, jenis-jenis dari jaringan komputer tersebut ada 2 macam. Yang pertama itu client server, dan yang kedua peer-to-peer. Nah, dari kedua tersebut akan Bapak bahas tuntas itu secara mendalam terhadap client server maupun peer-to-peer. Nah, kita membahas yang pertama, yaitu tentang client server. Apa sih client server tersebut? Client server adalah jaringan komputer dengan komputer yang didedikasikan khusus sebagai server. Kenapa Pak katakan didedikasikan khusus sebagai server? Karena dia akan nanti sebagai pengolah ketika klien meminta data kepada dia. Nah, di sini ada suku komputer yang dijadikan khusus sebagai server, kemudian klien-kliennya lain seperti perangkat lain seperti smartphone, laptop maupun komputer lain akan dijadikan sebuah klien. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya, ketika sebuah komputer atau yang klien ketika meminta data atau ingin mengakses data kepada server, maka server harus menyediakan data tersebut sehingga data tadi akan dikembalikan oleh server kepada klien sehingga klien dapat mengaksesnya. Nah, seperti yang Pak contohkan tadi, ketika kita menggunakan sebuah komputer, ketika kita mengakses domain facebook.com, nah, ketika kita mengakses misalnya www.facebook.com, maka ketika kita minta data tersebut akan langsung kepada server. Nah, server akan menyediakan data tersebut atau mencari data tersebut. Ketika data tersebut atau domain tersebut diketemukan, maka akan dikembalikan kepada kita sebagai klien, maka kita dapat mengakses domain tersebut atau misalnya mengakses Facebook tersebut. Nah, di sini untuk jadi salah satu syarat untuk menjadikan komputer sebagai server adalah satu, memiliki spesifikasi tinggi. Yang kedua, tidak akan memiliki kecepatan tinggi atau data yang tinggi. Nah, jika tidak memiliki kedua syarat tersebut, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai komputer server. Karena apa? Karena sebuah komputer server harus memiliki spek tinggi atau kecepatan tinggi, di mana agar bisa memudahkan klien untuk mengakses data tersebut. Coba bayangkan, ketika klien ingin mengakses data tersebut, kemudian data tersebut tidak ada maupun kecepatan tidak ada, klien tersebut mungkin akan kecewa dengan server tersebut. Nah, itu diibaratkannya. Nah, makanya dalam client server ini server khusus harus memiliki kecepatan data yang tinggi maupun spesifikasi yang tinggi. Nah, itu penjelasan tentang jaringan client server. Nah, masuk kepada jenis jaringan yang kedua, yaitu jaringan peer-to-peer. Apa itu jaringan peer-to-peer? Jaringan peer-to-peer yaitu jaringan komputer di mana setiap host dan dapat menjadi server maupun menjadi klien secara bersamaan. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita mempunyai sebuah PC kita itu bisa menjadi sebuah server maupun sebuah klien, tergantung keinginan kita. Nah, Bapak ilustrasikan sebagai contohnya di sini. Mungkin dari Anda sekalian sudah mempunyai OS Windows 10 ya di laptopnya masing-masing. Nah, OS Windows 10 itu sekarang sudah bisa tethering atau berbagi hotspot ke yang lain. Misalnya ketika si komputer A mendapatkan WiFi dari labor TKJ dan dia bisa mengakses. Nah, kemudian komputer B ingin meminta
WiFi tersebut atau hotspot dari ke komputer A. Nah, komputer A akan membagi atau tethering kepada komputer B. Maka di situ telah terjadi jaringan peer-to-peer, di mana jaringan tersebut dapat berbagi kepada dari server ke klien. Nah, si A tadi yang awalnya menjadi klien dari jaringan server dari WiFi TKC, maka sekarang menjadi server dari klien di komputer B. Nah, itu merupakan jaringan peer-to-peer. Nah, dari dua jaringan tersebut, yaitu jaringan client server dan peer-to-peer, maka kalian dapat melakukan perbedaannya. Yaitu perbedaannya di mana? Jaringan client server yaitu jaringan yang mana sebuah komputer didedikasikan sebagai server, kemudian mempunyai kliennya. Berbeda dengan jaringan peer-to-peer, di mana jaringan peer-to-peer tersebut, komputer klien bisa menjadi komputer server. Begitu juga sebaliknya, komputer server juga bisa menjadi komputer klien. Nah, itulah penjelasan tentang dari jenis jaringan komputer, yaitu client server dan peer-to-peer. Nah, sampai saat ini, apakah Anda sudah mengerti tentang dua jenis jaringan tersebut, yaitu client server dan juga peer-to-peer? Bapak harap Anda sekalian dapat mengerti, karena kita akan masuk kepada lanjutan yang keempat, yaitu klasifikasi jaringan komputer secara geografis. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada materi fase pokok yang terakhir, yaitu klasifikasi jaringan komputer secara geografis. Nah, apa sih klasifikasi jaringan komputer itu? Nah, yang pertama ada jaringan LAN, yaitu Local Area Network. Yang kedua ada jaringan MAN, Metropolitan Area Network. Yang ketiga ada jaringan WAN, Wide Area Network. Kemudian ada jaringan internet. Nah, dari 4 jaringan ini akan Bapak bahas tuntas tentang klasifikasi jaringan tersebut. Nah, masuk kepada jaringan pertama, yaitu jaringan LAN. Nah, jaringan LAN adalah Local Area Network. Dari namanya aja itu jaringan lokal, yaitu jaringan komputer terkecil untuk pemakaian pribadi. Yang mana LAN ini memiliki jangkauan sekitar 1 sampai hingga 10 km dalam bentuk kabel maupun nirkabel ataupun kombinasi keduanya. Nah, dalam jaringan LAN ini, Bapak contohkan seperti jaringan labor TKJ atau labor FPL. Nah, kedua labor tersebut menggunakan jaringan LAN karena dia merupakan jaringan yang dibuat sendiri. Nah, kalian juga bisa membuat jaringan di rumah, yaitu seperti memiliki jaringan IndiHome. Contoh jaringan IndiHome itu merupakan contoh dari jaringan LAN, karena jaringan IndiHome tersebut bersifat jaringan privat atau jaringan intranet. Nah, kalian bisa mengotak-atik sendiri sesuai dengan bandwidth kalian maupun skala besar kecepatan internet kalian yang kalian gunakan. Nah, itu merupakan jaringan dari jaringan LAN. Nah, ini merupakan gambar dari jaringan LAN. Bisa kalian lihat ini. Nah, jaringan LAN itu hanya jaringan yang memiliki geografis yang sempit. Seperti labor TKJ itu, kan sempit itu jaringannya. Nah, dalam sebuah jaringan LAN atau Local Area Network memiliki kriteria jaringannya tersendiri. Di sini akan Bapak jelaskan beberapa kriteria dari jaringan LAN. Nah, yang pertama ada jaringan di mana jaringan ini itu memiliki jangkauan 1 km hingga 10 km. Nah, kita bisa melihat jangkauan dari jaringan labor TKJ tersebut. Bapak rasa itu hanya 2 km itu sudah hilang jaringannya itu. Tidak lebih dari 2 km. Jangan Anda pikir 10 km itu jauh ya. Dalam dunia IT, jaringan internet yang memiliki jangkauan 1 hingga 10 itu hanya kecil itu jaraknya itu. Tidak terlalu jauh jaringannya itu. Nah, yang kedua itu meliputi wilayah geografis yang sempit. Seperti yang Pak bilang tadi, yaitu hanya dalam suatu ruang lingkup saja. Seperti dalam suatu sekolah kita ini, itu merupakan jaringan LAN. Di mana jaringan RPL tersebut dengan jaringan TKJ tersebut menyatu itu masih sedikit itu. Nah, yang ketiga itu mempunyai pesan data yang tinggi. Nah, walaupun dia memiliki ruang atau geografis yang lebih sempit, tapi pesan data itu tinggi. Karena apa? Karena kecepatannya kita yang ngatur. Mau kecepatannya berapa besar di sini maupun kecepatan berapa besar di sana. Nah, kita ngatur itu. Maka otomatis pesan data yang kita dapatkan itu bisa tinggi. Seperti kita membandwidth di jaringan RPL yaitu sebesar 20 MB per second, kemudian jaringan labor TKJ lagi atau bisa mencapai 1
1 gigabit per second bisa saja, asalkan dia mampu untuk mengakses secepat itu. Nah, itu merupakan kriteria dari jaringan LAN. Sekarang kita masuk kepada klasifikasi jaringan komputer selanjutnya. Nah, untuk klasifikasi jaringan komputer yang kedua yaitu jaringan MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Nah, di mana jaringan MAN ini yaitu jaringan komputer yang memiliki cakupan areanya yang lebih luas dibandingkan jaringan LAN. Kenapa dibilang seperti itu? Karena jaringan MAN ini merupakan kombinasi antara beberapa jaringan LAN, seperti di mana satu perusahaan satu dengan perusahaan yang lain yang saling terhubung, di mana satu perusahaan tersebut memiliki sebuah jaringan LAN dan perusahaan satu lagi memiliki sebuah jaringan LAN, sehingga mereka disatukan sehingga jaringan tersebut disebut dengan jaringan MAN. Nah, jaringan MAN ini memiliki jangkauan jaringan 10 km sampai 50 km. Nah, itu berarti yang bisa dikatakan jaringan di dalam sebuah kota atau antar kota. Nah, kemudian inilah bentuk dari gambar jaringan Metropolitan Area Network atau jaringan MAN tersebut. Bisa kalian lihat. Nah, untuk kriteria dari jaringan MAN sendiri ada 3 jaringan, ada kriterianya. Yang pertama, meliputi area yang luasnya itu sekitar 10 hingga 50 km seperti yang saya bilang tadi, di mana 10 hingga 10 km itu berada dalam satu kota atau antar kota. Nah, itu merupakan dikatakan metropolitan, yaitu antar kota. Kemudian hanya mempunyai sebuah atau 2 buah kabel yang tidak mempunyai elemen switching. Nah, di sebuah jaringan MAN dia itu tidak menggunakan elemen switching atau sebagai pembagi dalam sebuah jaringan. Dia hanya menggunakan kabel untuk penghubung antar kota tersebut, misalnya seperti kabel fiber optik misalnya kan. Kemudian sebagai penghubung antar kota atau antar perusahaan. Nah, seperti Bapak bilang tadi, di mana jaringan MAN ini atau Metropolitan Area Network ini menghubungkan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Bapak contohkan seperti perusahaan pusat dengan perusahaan cabangnya, di mana suatu perusahaan pusat ini memiliki sebuah jaringan LAN dan perusahaan cabang lagi memiliki sebuah jaringan LAN juga, sehingga kedua jaringan tersebut dapat saling mengakses atau menukar informasi mereka dan digunakan jaringan MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Nah, itulah keunggulan dari jaringan MAN tersebut atau kriteria dari jaringan MAN. Oke, kita lanjut kepada klasifikasi jaringan yang ketiga, yaitu klasifikasi jaringan komputer yang ketiga yaitu WAN, Wide Area Network. Yaitu salah satu jaringan komputer dengan area cakupan yang sangat besar seperti jaringan komputer yang mencakup antar wilayah, antar kota, bahkan dapat antar negara. Dengan definisi jaringan komputer dalam penggunaannya menggunakan router atau saluran komunikasi publik. Nah, kenapa menggunakan sebuah router? Karena antar menghubungkan antar satu jaringan WAN dengan jaringan WAN yang lain itu menggunakan sebuah router. Nah, nanti akan ada namanya dengan tabel routing. Nah, tabel routing itu ada namanya protokolnya, yaitu RIP, kemudian ada OSPF, kemudian ada BGP. Nah, itu akan kita pelajari di praktikum. Nah, kita sekarang fokus terlebih dahulu kepada materi atau teorinya. Nah, di jaringan WAN ini bisa kita contohkan seperti Telkomsel atau Telkom, yaitu ISP-nya yang terhubung dengan Singapura, yaitu Telkomsing kalau nggak salah Bapak, ISP dari Singapura ya. Nah, itu dimana jaringan WAN ini cakupannya itu seperti ada jaringan LAN, kemudian ada jaringan LAN juga yang saling terhubung sehingga membentuk jaringan MAN. Kemudian ada satu lagi jaringan LAN juga yang juga terhubung membentuk jaringan MAN, sehingga jaringan MAN ini berkombinasi sehingga membentuk jaringan WAN. Nah, seperti itu ilustrasinya. Nah, inilah bentuk dari gambar dari jaringan WAN ya. Seperti ini gambarnya. Nah, selanjutnya masuk ke kriteria dari jaringan WAN. Di sini Bapak juga mengambil 3 kriteria dari jaringan WAN. Yang pertama yaitu untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN dan WAN. Nah, yang Bapak bilang tadi, ketika kita memiliki sebuah jaringan LAN, nah itu tidak akan membentuk sebuah jaringan WAN karena tidak mencakupi area yang sangat luas.
Nah, maka di situ kita dapat menambahkan jaringan LAN, kemudian jaringan MAN, sehingga dapat membentuk sebuah jaringan WAN. Karena jaringan WAN itu adalah kombinasi dari jaringan MAN dengan MAN, sedangkan jaringan MAN adalah kombinasi antara jaringan LAN dengan LAN. Nah, itu dikatakan untuk menghubungkan perangkat yang tidak dapat dihubungkan dengan jaringan LAN dan MAN. Selanjutnya kriteria yang kedua yaitu menggunakan router sebagai penghubung antar jaringan. Seperti yang Bapak bilang tadi, jika kita ingin terhubung dengan jaringan internet dari negara luar seperti Singapura tadi, maka kita dihubungkan oleh sebuah router. Nah, di mana router kita ada satu, di Singapura juga ada router satu, sehingga mereka dihubungkan dengan menggunakan kabel fiber optik. Nah, makanya kita dapat bisa mengakses ke jaringan dari Singapura, dan jaringan Singapura juga dapat mengakses ke jaringan kita. Kemudian yang ketiga, memiliki cakupan luas yang bisa terhubung antar negara. Seperti yang Bapak bilang tadi, di mana kita terhubung dengan jaringan Singapura. Yang dimana kalau nggak salah Pak namanya Telkomsing ya, kalau Singapura ya ISP-nya, sedangkan di Indonesia ada ISP Telkom, Indosat maupun yang ISP lainnya. Nah, itu merupakan 3 kriteria dari jaringan WAN. Oke, setelah kita membahas tentang jaringan WAN tadi, kita masuk ke klasifikasi jaringan komputer yang terakhir, yaitu internet. Nah, jaringan internet ini merupakan jaringan komputer terluas dengan cakupan seluruh planet bumi. Kenapa dikatakan seluruh planet bumi? Karena jaringan internet ini cakupannya seluruh dunia, atau yang dimana semuanya terhubung, antar negara semuanya terhubung, bukan satu negara dengan satu negara lain, tapi satu negara dengan semua negara. Dimana internet ini menghubungkan WAN, MAN, dan LAN di dalamnya. Seperti Bapak bilang tadi, dimana antar LAN dengan LAN terhubung menjadi MAN, MAN antar MAN dihubung menjadi WAN, dan WAN antar WAN dihubungkan menjadi internet. Nah, internetlah puncak dari jaringan komputer ini, karena dia bisa mengakses ke seluruh dunia. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa internet terdiri dari semua jaringan komputer dan perangkat lainnya ke dalam satu jaringan komputer terbesar di dunia, yang menghubungkan setiap gedung, setiap tempat pengguna komputer kota, negara, pulau, benua, dan kesatuan alam di bumi ini. Nah, inilah bentuk dari ilustrasinya tadi yang Bapak bilang itu, yaitu antar LAN dengan LAN dapat jadi MAN, antar MAN dengan MAN bisa menjadi WAN, dan antar WAN dengan WAN bisa menjadi jaringan internet. Nah, jaringan internet ini adalah jaringan yang dapat mengakses ke seluruh dunia, atau jaringan terbesar di dunia kita ini. Nah, jaringan internet itu berbeda dengan jaringan intranet. Jaringan internet itu merupakan jaringan yang umum atau publik, sedangkan jaringan intranet adalah jaringan privat atau jaringan yang dapat kita akses sendiri. Ya, jaringan internet tadi sudah Bapak bilang kan, itu jaringan yang bisa diakses semua orang, seperti Google itu semuanya jaringan internet. Nah, seperti apa jaringan intranet itu? Jaringan intranet itu seperti kita menggunakan IndiHome. Nah, IndiHome itu merupakan jaringan intranet karena jaringan publik yang atau itu jaringan privat yang dapat kita akses sendiri atau kita gunakan sendiri dalam rumah kita atau dalam satu perusahaan yang memiliki jaringan intranet, dan di mana jaringan tersebut hanya perusahaan itu saja yang dapat mengelolanya, yang dapat mengatur bandwidth-nya, dapat mengatur semuanya hanya perusahaan tersebut, sehingga perusahaan lain tidak dapat masuk ke perusahaan tersebut, ataupun sehingga perusahaan lain tidak dapat mengakses ke perusahaan yang memiliki jaringan internet. Nah, itu beda antara jaringan internet dengan jaringan intranet. Nah, itulah pembahasan pada hari ini tentang jaringan komputer, di mana jaringan komputer tersebut telah Bapak bahas materinya, itu tentang definisi, manfaat, jenis, juga klasifikasinya. Nah, Bapak harap Anda sekalian dapat memahami dan juga dapat menjelaskan kembali nantinya tentang jaringan komputer tersebut. Nah, Bapak rasa waktu kita sudah cukup. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak memiliki sebuah tugas pada Anda sekalian. Nah, tugasnya itu yaitu buatlah sebuah jaringan komputer dengan ketentuannya, yaitu menggunakan minimal 3 klien, 1 server, dan 1 printer. Kalian bisa membuatnya. Kemudian pilihlah satu klasifikasi jaringan komputer tersebut, baik itu kalian mau buat dengan jaringan dengan LAN atau MAN atau WAN, seterah kalian bebas memilihnya. Yang penting di sana ada minimal 3 klien, 1 server dengan 1 printer.
Kemudian jelaskan kriteria dari jaringan tersebut. Misalnya kalian memilih jaringan LAN, kalian jelaskan kriterianya. Kemudian kalian memilih jaringan MAN, jelaskan juga kriterianya. Atau kalian memilih jaringan WAN, kalian jelaskan juga kriterianya. Nah, tugas ini kalian kumpulkan minggu depan, sekaligus minggu depan akan Bapak bahas sedikit tentang topologi. Nah, di jaringan LAN itu ada topologinya tuh. Kalau Bapak singgung sedikit ya, untuk minggu depan kita akan membahas topologi bus, ring, star, dan juga berbagai macam kombinasi topologi selanjutnya. Nah, hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Bapak kembali katakan kalian bisa bahas kembali tentang jaringan komputer ini, karena minggu depan akan Bapak tanya lagi, baik itu menggunakan definisi, manfaat, jenis, ataupun klasifikasinya. Nah, karena waktu sudah menunjukkan waktu istirahat, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.